أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Matsawan Channel yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kembali kita dapat dipertemukan dalam acara kegiatan Kultum Ramadan. Semoga apa yang kita lakukan selama ini sudah menjadi bekal dan menjadi harapan kita untuk masa depan yang akan datang. Pertama, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan kita dalam segala hal untuk selalu mengingat dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat suri tauladan beliaulah kita mendapatkan satu kesempatan, satu peluang untuk selalu berbuat baik sesuai dengan apa yang disampaikan dan disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kami akan menyampaikan materi tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, sebagaimana yang sudah biasa kita lakukan setiap tahun tentang penerimaan zakat. Di sini kami akan sampaikan yang pertama, yaitu tentang pengertian zakat. Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, serta dapat berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan supaya kita memperoleh berkah, dapat membersihkan jiwa kita, serta memupuk rasa berbagai kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Zakat dapat juga diartikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan syariat Islam. Sebagai seorang muslim, tentunya kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat. Membayar zakat ini termasuk rukun Islam yang keempat, yang dimana di dalamnya ada makna yang tumbuh yang menunjukkan bahwa zakat sebagai adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Orang yang mengeluarkan hartanya akan mengakibatkan berbagai macam pahala, sedangkan makna suci dari mengeluarkan zakat adalah membersihkan diri dari perbuatan yang dapat merugikan kita sehari-hari. Artinya dapat menghapus amal-amal ibadah kita sehari-hari. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'ul ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Maknanya daripada surah ini, diperintahkan bagi kita untuk mendirikan sholat secara berjamaah, membayar zakat, dan berkumpullah dengan orang-orang dalam hal melaksanakan ibadah-ibadah yang positif. Kemudian dipertegas pula pada Quran Surat Taubah ayat 103, artinya ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.
Syarat yang dikenakan zakat atau orang-orang yang mengeluarkan zakat diantaranya, pertama, harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal pula. Yang kedua, harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya, artinya bukan milik orang lain. Yang ketiga, harta itu merupakan harta yang dapat berkembang, artinya bisa diusahakan dan bisa mensejahterakan orang-orang lain. Yang keempat, harta tersebut mencapai nisab sesuai dengan jenis hartanya, artinya sampai dengan batas waktunya. Yang kelima, pemilik harta tidak memiliki hutang dalam jangka yang pendek dan itu yang bisa dilunasi, artinya yang bersangkutan tidak ada hutang dalam jangka yang pendek. Kemudian orang-orang yang berhak menerima zakat sebagaimana surat Taubah dan disampaikan pula oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam surat Taubah ayat 60, artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau para mu'allaf, kemudian untuk yang memerdekakan hamba sahaja, orang yang berutang, orang yang menjalankan jalan di jalan Allah, dan orang yang melaksanakan perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8. Yang pertama, fakir. Fakir adalah orang yang memiliki harta namun sangat sedikit, tidak memiliki penghasilan lebih dan jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, miskin. Di atas fakir ada orang disebut miskin. Mereka juga memiliki harta namun juga sangat sedikit, hanya cukup memenuhi makan, minum, dan tak lebih daripada itu saja. Yang ketiga, amil atau biasa kita kenal dengan pengurus zakat. Orang yang mengurus zakat mulai dari pertama menerima, membacakan, menyalurkan sampai mengantar kepada orang-orang yang berhak, ini juga mereka berhak menerima zakat. Yang keempat, mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Tujuannya dengan memberi zakat agar orang tersebut bisa semakin mantap keyakinan Islamnya, memahami Allah itu sebagai Tuhannya dan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulnya. Yang kelima, rigab atau memerdekakan budak. Di zaman dahulu budak banyak ditemukan di orang-orang di daerah Arab, sekarang sudah tidak ada, dan ini dikenal sebagai hamba sahaya. Yang keenam, qarim, orang yang memiliki hutang dan mereka juga berhak menerima zakat. Namun jika berhutang karena berjudi, berbisnis yang di luar daripada yang dianjurkan agama Islam lalu bangkrut, hak mereka untuk mendapatkan zakat tidak akan dapat atau bisa dikatakan gugur. Yang ketujuh, fi sabilillah, segala sesuatu yang berjalan di jalan Allah, misalnya melaksanakan pengembangan pendidikan, program kesehatan, program dakwah, dan pengembangan panti asuhan, mereka pun berhak mendapatkan zakat. Yang terakhir, ibnu sabil atau musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, termasuk mereka para pekerja atau pelajar yang sedang merantau di tanah perantauan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini mendapatkan berkah dan menjadi pencerahan bagi kita bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat itulah orang-orang yang sesuai dengan yang disampaikan tadi. Ada 8 orang-orang yang berhak menerima zakat. Semoga segala sesuatunya menjadi amal ibadah kita semua dan menjadi
bekal-bekal kita di kemudian hari. Hanya di sini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.